Oke sahabat, tadi habis seperti biasa aku explore jalan-jalan yang memiliki keindahan alamnya, dan sekarang aku berada di lokasi yang bisa dibilang pelosok juga, tidak begitu banyak orang yang melewati jalur ini. Sekarang aku akan menggambarkan apabila para sahabat dan juga para konsumen Yamaha Rokok. Oh rokok saya iklan Ya, biar masuk di kamera biar. Jadi sebagai informasi kepada para sahabat dan juga konsumen Yamaha, khususnya konsumen pengguna Matic ya. Pengguna Matic, apabila kalian lagi riding, kemudian pas lagi masuk jalan-jalan kecil dan jauh dari keramaian, tiba-tiba motor Matic kalian bermasalah, kalian tidak perlu bingung, tidak perlu pusing-pusing, dan tidak perlu risau apa yang harus dilakukan ketika motor Matic kalian terkendala. Oke, dan kali ini aku riding explore dengan Yamaha Gear 125 bersama temanku, vlogger juga. Kemudian ini kita ambil contoh, misalkan Yamaha Gear ini yang tadi aku pakai explore sedang trouble, tidak mau nyala. Kemudian sebelum kita mengarah untuk, biasanya kan kalau sudah seperti ini orang risau, bingung, dan tergesa-gesa untuk menghubungi call center dari Yamaha agar layanan servisnya menghampiri kita untuk ditangani. Nah, kali ini H4 akan mencoba memberikan contoh tindakan apa dulu yang harus kita lakukan. Jadi ada dua hal ya, yang harus kita praktekkan dulu sebelum kita menghubungi layanan call center dari Yamaha bagian servis. Oke, akan aku praktekkan. Yang pertama adalah kita cek dulu kondisi aki. Kita buka. Oke, setelah kita buka joknya, kita cek. Nah, kelebihan dari Yamaha Gear ini, kita tidak perlu harus membongkar bagian sini ataupun bagian sini untuk mengecek kondisi aki. Karena apa? Posisi akinya dari Yamaha Gear 125 itu berada di dalam bagasi. Nah, ini kita cek dulu ya. Kita akan buka. Dan memang diharuskan kalau kita riding itu memang kita harus membawa minimal alat-alat kunci-kunci yang paling sering digunakan, terutama obeng kembang. Kita cek. Di sini H4 akan mencontohkan membuka dari cover akinya dulu. Jadi ada 3 baut kembang yang harus kita buka. Ya, setelah itu bautnya kita taruh sini aja. Tuh. Jadi tidak mungkin hilang. Nah, kita lihat dari aki apakah ada konsleting atau ada masalah di kabelnya. Kita cek semuanya. Kalau dirasa cukup, pengecekan tidak ada masalah, kemudian kita coba mengecek aki yang berikutnya adalah kita nyalakan motornya, kemudian kita coba klakson. Nah, klakson, kemudian nyalakan lampu sen, kemudian kita starter. Kalau dirasa tenaganya itu masih crash, masih bagus, berarti permasalahannya bukan berada di aki. Setelah itu kita kembalikan lagi, berarti permasalahan bukan di aki ya, karena dari segi tenaga kelistrikan tidak ada masalah. Klakson tidak ada bunyi yang lemah atau bunyi kayak layaknya klakson itu soak. Kemudian lampu-lampu juga masih terang. Kemudian pada saat di starter, motor ini langsung nyala, berarti permasalahan bukan di aki. Oke, aku akan tutup lagi cover akinya. Yang kedua, kita cek masih menggunakan obeng kembang adalah lokasi sekring. Karena motor ini sudah bukan lagi motor karbu, berarti dia sistem kelistrikannya itu
yang perlu dicek kalau ada masalah adalah aki dan sekring. Lalu di mana lokasi sekring dari motor Yamaha Gear 125? Teman-teman dan para konsumen juga tidak perlu khawatir. Di sini ada dua baut, kiri dan kanan. Oke, kita buka bautnya. Masih menggunakan obeng kembang. Oke, bautnya biar tidak hilang, bautnya bisa ditaruh di sini. Fungsinya ini karena tidak bolong ya, tidak ada lubang di bawahnya, jadi tidak mungkin masuk ke sini bautnya. Kemudian baut yang berikutnya juga. Kemudian apa yang dilakukan? Kita buka dari cover yang ada di dudukan plat nomor. Apakah baut dari plat nomor dibuka? Tidak perlu. Ini obengnya kita taruh dulu. Kita cukup tarik aja dudukan, karena di sini kan ada dudukan dari plat nomor. Kita tarik ke atas, simple. Nah, sudah kebuka kan, jadi hanya baut ini, dua baut, dan dudukan ini, dudukan plat nomor nggak usah dibuka. Ini kita taruh sini. Nextnya kita cek sekring dari Yamaha Gear 125. Ada di mana? Ada di sini, para sahabat. Nah, bagusnya lagi, selain si sekring ini sudah ada covernya ya, cover rumahnya sekring, ternyata dilindungi juga dengan plastik. Plastiknya juga tebel. Bagus banget, ini untuk mengantisipasi biar tidak kena air. Kemudian kita buka, ya, bukanya dari depan ini. Oke, caranya gimana? Ini kita pencet, kita tekan ke dalam, kemudian kita tekan ke dalam, kemudian kita angkat. Nah, ini adalah sekring dari Yamaha Gear 125 yang mengalirkan dari kelistrikan, baik itu dari starter, kemudian lampu-lampu, kemudian aliran listrik dari klakson dan sebagainya, itu ada di sini semua. Kita cek satu-satu, ya, kita angkat. Oke, setelah sekringnya kita cabut, kita perhatikan baik-baik, ya, menggunakan bantuan cahaya. Kalau dirasa sekring ini aman-aman saja, tidak ada yang putus, berarti bukan sekring ini yang ada masalah. Jadi kita coba satu persatu, kita angkat sekring ini, kita lihat satu persatu, kira-kira sekring mana yang kira-kira itu bermasalah. Setelah ketemu, baru kita ganti. Katakan oke, sekring yang ini ternyata rusak, kita ganti. Dan 3, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah sekring utama yang digunakan. Kemudian 3 sekring yang ini, 1, 2, 3, ini adalah cadangan sekring kita. Jadi kalau salah satu ada sekring yang putus, kita ambil aja cadangannya. Contoh, sekring yang rusak ini yang warna merah ini, yang dia 7,5 ampere. Berarti kita pilih yang 7,5 ampere dari cadangan ini. Kita ambil, kemudian kita pasang kembali di sini. Sip, selesai. Sehingga setelah ini dirasa sudah terpasang, udah kita gantikan sekring yang putus dengan sekring cadangan ini, kita tutup kembali. Dan sebelum memastikan ini sudah yakin sekring itu yang bermasalah, kita coba hidupkan motornya. Kita hidupkan. Oke, semua panel-panel instrumen nyala. Kemudian kita nyalakan. Oke, motor sudah hidup kembali dan permasalahan sudah selesai. Jadi itu ya. Jadi setelah aki, kemudian sekring, kemudian dari lampu-lampu juga kita coba. Kita nyalakan lampu sen. Oke, setelah nyala, kita cek kembali dari mana, dari kelistrikan lampu-lampunya. Kita coba lampu sen. Lampu sen nyala sebelah kanan, kemudian kita nyalakan lagi lampu sen sebelah kiri. Nyala, berarti oke, sudah aman sekringnya. Kemudian kita lampu dim. Tuh, lampu dim juga sudah nyala. Sip, ya.
Bagian belakang juga kita nyalakan sen. Oke, jadi aman. Setelah sekring yang dirasa tepat itu yang rusak terus kita gantikan, berarti sudah bisa dipakai jalan lagi. Jadi itu ya sahabat dan juga para konsumen pengguna motor matic Yamaha, kalian tidak usah risau, tidak usah bingung apa yang harus dilakukan. Dua hal, aki dan sekring. Khusus pengguna Yamaha Gear 125, sekringnya ada di depan. Kalau sudah cukup, kita matikan dan kita pasang kembali covernya. Oke, setelah cover terpasang kembali, kita kunci lagi pakai bautnya dan motor siap dipakai jalan lagi dan siap untuk diajak melanjutkan explore kembali menggunakan Yamaha Gear 125. Tapi kalau dirasa dua hal itu sudah kita benahi sendiri, ternyata belum menyelesaikan masalah, baru kita telepon call center dari Yamaha untuk datang ke lokasi ini. Kita share lokasi atau kita pokoknya kita info lah lokasi kita berada di mana mengalami gangguan kelistrikan atau permasalahan di motor yang kita pakai Explore. Ya guys, itu aja informasi tentang simpelnya Yamaha Matic-nya Yamaha, khususnya Yamaha Gear 125. Dan sekarang aku akan persiapan untuk explore lagi bersama dua temanku vlogger-vlogger ini. Yuk kita explore lagi. Lanjut. Dan sampai jumpa di video-video eksperimen tutorial saja. Thank you.